Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Pariwisata Institut Citra Internasional. Pada video ini, kami akan membahas hasil analisis strategi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan serta sinergitas pentahelik di Danau Kaolin Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pasya Retali. Saya Karen Agista. Saya Ami Yuda Agustinsa. Saya Nufala Zaratuzika. Saya Elva Tiaradeni. Dan saya Rizky Adi Kurniawan. Danau Kaolin terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Destinasi ini merupakan bekas penambangan kaolin yang sudah tidak beroperasi. Seiring waktu, lubang bekas tambang terisi oleh air dan membentuk suatu danau dengan warna air biru yang sangat mencolok. Keunikan air ini berpadu dengan hamparan tanah putih bekas endapan kaolin yang menciptakan pemandangan berbeda dengan wisata alam lainnya. Saat ini, wisata kaolin menjadi salah satu wisata unggulan di Bangka Belitung yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Keunikan warna dan landscape tersebut menjadi daya tarik utama yang membuat Danau Kaolin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang ikonik di Bangka Belitung. Selain menikmati pemandangan alam, wisatawan juga memanfaatkan kawasan ini untuk berfoto, membuat konten media sosial, dan kegiatan prewedding. Berdasarkan informasi dari pengelola, Danau Kaolin masih menjadi salah satu destinasi yang cukup ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Saat ini, Danau Kaolin dikelola oleh masyarakat lokal melalui BUMDes Nibung. Untuk memasuki kawasan wisata, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, sehingga destinasi ini cukup terjangkau untuk berbagai kalangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kondisi terkini Danau Kaolin di Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa destinasi ini telah berkembang menjadi salah satu wisata alam unggulan di Bangka Belitung. Kawasan bekas pertambangan kaolin ini telah bertransformasi menjadi area wisata dengan panorama unik berupa danau berwarna biru cerah yang berpadu dengan hamparan tanah putih khas kaolin. Namun, dalam pengelolanya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti perawatan fasilitas wisata dan meningkatkan kesadaran wisatawan dan menjaga kebersihan lingkungan agar keberlanjutan destinasi tetap terjaga. berdasarkan wawancara, beberapa fasilitas dan spot foto di sini mengalami kerusakan akibat usia pemakaian dan faktor cuaca. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, strategi pengembangan yang diterapkan di Danau Kaolin memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengembangan 3A, yaitu attraction, accessibility, dan amenitas. Attraction atau atraksi daya tarik utama Danau Kaolin terletak pada keindahan panorama bekas tambang yang menghasilkan perpaduan warna biru dan putih yang unik, sehingga keunikan ini menjadikan wisatawan datang berkunjung. Aspek accessibility atau aksesibilitas, lokasi wisata cukup mudah dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalan menuju lokasi juga cukup relatif baik, sehingga memudahkan wisatawan datang berkunjung. Sedangkan dari aspek amenitas, fasilitas pendukung seperti parkir, gazebo, UMKM, musola, dan petugas keamanan. Namun beberapa fasilitas masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Strategi berikutnya adalah pengembangan promosi digital. Keindahan Danau Kaolin banyak dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Wisatawan yang mengunggah foto dan video secara tidak langsung ikut membantu mempromosikan destinasi ini. Strategi selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Danau Kaolin dilakukan oleh masyarakat melalui BUMDes Nibung. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata, pelayanan wisatawan, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan usaha lokal.
Selain itu, terdapat upaya konservasi lingkungan melalui pendapatan lahan bekas tambang menjadi destinasi wisata yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Terakhir adalah diversifikasi produk wisata. Selain meningkatkan panorama alam, wisatawan juga dapat membeli produk UMKM lokal. Di sekitar kawasan wisata juga terdapat kolam budidaya ikan nila yang berpotensi dikembangkan sebagai wisata edukasi. Dari aspek lingkungan, Danau Kolin merupakan contoh pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi kawasan wisata yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya konservasi dilakukan untuk menjaga kebersihan wisata dan menyediakan tempat sampah di berbagai titik lokasi wisata. Namun, berdasarkan hasil observasi, masih banyak ditemukan wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wisatawan terhadap kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan. Dari aspek sosial, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan destinasi. Danau Kolin dikelola langsung oleh masyarakat melalui BUMDes Nibung. Masyarakat terlibat dalam pelayanan wisatawan, menjaga kebersihan dan keamanan kawasan, serta mengelola berbagai aktivitas yang mendukung operasional destinasi. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa manfaat pariwisata tidak hanya dinikmati wisatawan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal. Dari aspek ekonomi, keberadaan Danau Kolin memberikan peluang usaha tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Manfaat ekonomi tersebut terlihat dari berkembangnya UMKM, jasa parkir, penjualan makanan dan minuman, serta budidaya ikan nila yang dilakukan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Keberadaan destinasi ini turut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Dalam pengembangan Danau Kolin terdapat 5 unsur yang berperan melalui pendekatan pentahed. Yang pertama ada government atau pemerintah yang berperan melalui penyedia regulasi, pembangunan infrastruktur, dan dukungan terhadap sektor pariwisata. 2. Pelaku usaha berperan melalui keberadaan UMKM dan peluang investasi untuk mengembangkan destinasi ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan Danau Kolin ini. Tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti status lahan yang masih dimiliki oleh perusahaan tambang timah. Komuniti atau masyarakat berperan sebagai pengelola utama destinasi ini melalui BUMDes Nibung serta terlibat dalam berbagai aktivitas wisata dan ekonomi. Akademik atau akademisi berperan melalui penelitian, pelatihan, pendampingan, dan rekomendasi pengembangan destinasi. Yang terakhir yaitu media berperan dalam mempromosikan Danau Kolin ini melalui berbagai media sosial dan platform digital sehingga destinasi ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, unsur komuniti atau masyarakat adalah aktor yang paling dominan dalam pengelolaan Danau Kolin ini. Masyarakat berperan langsung dalam mengelola destinasi ini melalui BUMDes Nibung. Oleh karena itu, keberlanjutan Danau Kolin ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, kami memberikan beberapa rekomendasi kepada Danau Kolin untuk mendukung pengembangan Danau Kolin secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan fasilitas dan spot foto yang mengalami kerusakan agar keamanan wisatawan dapat meningkat. Yang kedua, meningkatkan edukasi kepada wisatawan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, mengembangkan wisata edukasi berbasis budidaya ikan nila dan memperkuat UMKM lokal sebagai produk pendukung pariwisata. Yang keempat, yaitu melakukan promosi digital melalui media sosial dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kelima, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media, serta pemilik lahan agar pengembangan destinasi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik sehingga peluang investasi yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Danau Kolin di masa mendatang.
Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Danau Kaolin memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Keunikan landscape, keterlibatan masyarakat melalui BUMDes Nibung, keberadaan UMKM, serta peluang pengembangan ekonomi lokal menjadi modal utama bagi keberlanjutan destinasi. Meskipun masih banyak menghadapi berbagai tantangan, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan Danau Kaolin berpotensi berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang memberi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian daerah.